Langit pagi di desa Cibatu perlahan membiru, mengusir gelap malam yang masih bersisa di sudut-sudut rumah. Di antara aroma embun dan suara kokok ayam, Ardi duduk bersila di beranda rumah kecil berdinding kayu itu, mengenakan kaos lusuh dan sarung kumal. Kopi pahit mengepul di cangkir email biru retak, menemani pikirannya yang melayang entah kemana. Suara lesakan air dari dalam dapur memberi tanda bahwa Harum, istrinya, sudah mulai beraktivitas. Sejak menikah 6 bulan lalu, pagi seperti ini jadi kebiasaan mereka, diam dalam damai yang tak perlu dijelaskan. Harum keluar sambil membawa nampan kecil berisi sepiring nasi, tempe goreng, dan sambal tomat yang masih hangat. Ia mengenakan daster bunga-bunga yang warnanya mulai pudar, rambutnya digelung sederhana. Senyumnya merekah walau matanya masih sembab oleh kantuk. "Makan dulu, Mas. Nanti dingin," ucapnya lembut. Ardi menoleh, mengangguk pelan, lalu menggeser posisinya agar Harum bisa duduk di sampingnya. Mereka makan bersama di beranda, hanya ditemani suara alam dan napas pagi yang sejuk. Rumah kecil itu dulunya milik orang tua Ardi, peninggalan yang nyaris ambruk tapi berhasil ia perbaiki pelan-pelan dengan tabungan hasil kerja serabutan. Di dinding dapur masih terlihat retakan. Atap seng sering bocor kalau hujan deras turun. Tapi bagi Ardi, rumah itu adalah istana. Karena Harum ada di dalamnya. Setelah sarapan, Ardi mencuci tangan di pancuran kecil di samping rumah. Harum membereskan piring, lalu menyapu halaman yang dipenuhi daun jati. Ardi menggulung sarungnya, mengenakan kaos yang lebih bersih, dan mengambil cangkul. Hari ini ia harus ke kebun belakang, membersihkan semak belukar dan mengecek tanaman singkongnya. Ia belum punya pekerjaan tetap. Kadang bantu di sawah tetangga, kadang jadi kuli bangunan. Tapi hasilnya pas-pasan. Tak cukup untuk mimpi mereka yang lebih besar, punya rumah permanen, motor yang layak, dan kelak, anak-anak yang bisa sekolah sampai kuliah. Sore hari, Harum duduk di bel bambu sambil menjahit sobekan di celana Ardi. Ia pandai menjahit, belajar dari ibunya dulu, dan kini ia gunakan keahliannya untuk memperbaiki pakaian mereka yang semakin menipis. Sesekali ia menatap Ardi yang duduk tak jauh, wajahnya kusut, tangan dan bajunya kotor oleh tanah kebun. Harum tahu, Ardi lelah. Tapi Ardi selalu tersenyum setiap kali menatapnya. Ada cinta yang tak pernah surut meski uang tak selalu cukup. "Mas, aku pengen kita punya rumah tembok, biar kalau hujan gak masuk angin. Nanti anak kita juga bisa tidur nyaman," kata Harum perlahan, seperti takut keinginannya dianggap muluk. Ardi menghela napas, menatap langit yang mulai jingga. "Iya, Dad. Mas juga mikir begitu. Tapi kerja di sini gitu-gitu aja hasilnya. Kadang ada kerjaan, kadang enggak. Mas pengen ke luar negeri, jadi TKI. Di Taiwan, katanya gajinya lumayan." Harum terdiam. Jemarinya berhenti menjahit. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu jalan terbaik buat kita, aku ikut, Mas." Ardi memegang tangan Harum. Ia tahu, kepergian itu akan menyakitkan. Tapi impian mereka terlalu besar untuk terus bergantung pada kerja serabutan. Di desa, tak ada masa depan selain sawah yang kian sempit dan upah harian yang tak seberapa. Malam itu, mereka berbincang lebih panjang dari biasanya. Membicarakan kemungkinan, resiko, dan harapan. Harum sempat menangis, membayangkan hari-hari tanpa Ardi di sampingnya. Tapi Ardi berjanji, setiap rupiah yang ia kirim akan jadi pondasi rumah baru mereka. Rumah yang akan jadi saksi hidup baru, dengan anak-anak dan tawa bahagia. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai sibuk mencari informasi soal kerja ke luar negeri. Ia pergi ke kota, menyambangi agen penyalur TKI, mengurus berkas, dan ikut pelatihan. Setiap pulang, ia membawa cerita tentang Taiwan, tentang kerja di pabrik elektronik, tentang uang yang bisa dipakai untuk membangun rumah. Harum mendengarkan dengan mata berbinar, menyembunyikan kegelisahan yang tumbuh perlahan di dadanya. 1 bulan kemudian, Ardi resmi diterima untuk program kerja ke Taiwan. Ia harus mengikuti pelatihan selama 2 bulan di kota, lalu menunggu jadwal keberangkatan. Harum mulai menyiapkan pakaian Ardi, menjahit namanya di setiap baju, dan membungkus semuanya dalam tas besar yang dulu warisan ayahnya. Mereka membeli koper bekas dari tetangga. Harum menempelkan stiker bergambar bunga di atasnya, sebagai pengenal.
Seminggu sebelum Ardi berangkat, mereka mengunjungi makam orang tua Ardi. Di sana, Ardi berdiri lama, menatap nisan-nisan tua yang ditumbuhi rumput liar. Ia memohon restu dalam diam. Harum duduk di sisi, menahan tangis. Ia tahu, ini bukan sekadar perpisahan fisik. Ini perpisahan hati. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selama 2 tahun ke depan. Tapi ia percaya pada Ardi. Ia percaya pada cinta mereka. Hari keberangkatan tiba. Warga desa datang mengantar sampai ke perbatasan desa. Beberapa membawa bekal, sebagian lainnya menitip doa. Ibu Ardi, yang sudah renta, memeluknya lama sebelum naik ke mobil agen. Harum berdiri di sisi, menggenggam tangan Ardi erat. Wajahnya basah oleh air mata. Nanti teleponnya, Mas. Jangan lupa kabar. Aku akan nunggu, bisiknya. Ardi mengangguk. Ia mencium kening Harum, lalu naik ke mobil. Dari jendela yang terbuka, ia melihat Harum melambai dengan senyum pahit. Jauh di dalam hatinya, ada perasaan tak tenang. Tapi ia menguburnya. Demi masa depan. Demi cinta yang ia pertaruhkan. Perjalanan ke Taiwan penuh tantangan. Ia harus melewati pelatihan keras, adaptasi budaya, dan kerja berat. Pabrik tempatnya bekerja tak kenal ampun. Lembur bisa sampai tengah malam. Makan seadanya. Tidur di kamar sempit bersama rekan TKI lain. Tapi setiap kali lelah mendera, Ardi membuka dompetnya dan melihat foto Harum. Ia tersenyum sendiri. Ia tahu, setiap tetes keringat itu akan menjadi batu bata rumah impian mereka. Sementara itu, Harum di desa hidup sederhana. Ia menanam sayur di pekarangan, memelihara ayam, dan menjahit pesanan tetangga. Uang kiriman Ardi disimpannya baik-baik, sebagian untuk renovasi rumah. Ia mulai membangun kamar tambahan di belakang, mengganti dinding kayu yang lapuk dengan bata. Warga desa memuji keteguhan Harum. Istri setia, begitu julukan mereka. Tapi di balik senyumnya, Harum menyimpan rindu yang semakin dalam. Malam-malamnya sepi. Hanya suara jangkrik yang menemani. Komunikasi dengan Ardi terbatas. Sesekali video call lewat HP pinjaman tetangga, kadang hanya pesan singkat yang tak sempat dibalas cepat. Ardi sering kelelahan. Harum mengerti. Tapi ada ruang kosong yang tak bisa ia isi dengan menjahit atau menanam. Ia mulai banyak melamun. Memandang foto Ardi di dinding. Menulis surat yang tak pernah dikirim. Ia rindu, tapi tak punya pilihan. Setiap kali hujan deras turun, Harum menatap atap baru rumah mereka yang kini sudah tak bocor. Ia tersenyum kecil, membayangkan Ardi berdiri di ambang pintu, membawa oleh-oleh dari Taiwan. Tapi itu masih lama. 2 tahun terasa seperti selamanya. Di akhir tahun pertama, rumah mereka nyaris selesai direnovasi. Ruang tamu sudah berlantai keramik, dapur lebih rapi, kamar tambahan sudah jadi. Harum menanam bunga di halaman depan. Ia mulai merasa rumah itu pantas untuk menyambut Ardi pulang. Namun, di sisi lain, kesepian mulai menancap pelan-pelan. Harum semakin sering menyendiri. Ia merasa asing di antara warga yang mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Ibu Ardi makin tua dan sakit-sakitan. Harum merawatnya dengan sabar. Tapi lelah itu tak hanya fisik. Ia merindukan pelukan, tawa, dan suara Ardi. Di suatu sore, saat Harum pulang dari warung, ia bertemu seseorang. Seorang pria yang dulu hanya dikenal sekilas, Rifki, duda muda dari kampung seberang, yang baru saja pindah dekat rumahnya. Namun itu bukan bagian dari bab ini. Untuk saat ini, Harum masih memegang erat janji Ardi. Dan Ardi masih bekerja siang dan malam, percaya bahwa rumah yang sedang ia bangun akan menjadi tempat bagi cinta mereka bertumbuh, seperti impian yang dulu mereka tanam di bawah langit desa Cibatu. Sudah lewat tengah malam ketika angin berhembus dingin melalui celah jendela rumah yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Harum duduk sendirian di ruang tengah, mengenakan sweater tipis milik Ardi yang dulu sering dipakai suaminya saat malam di kampung terasa dingin. Meski kainnya sudah mulai berbulu dan baunya telah tercampur dengan aroma sabun cuci, bagi Harum, sweater itu tetap menyimpan kehangatan yang mampu menahan rindu yang terus menggerogoti. Di pangkuannya, sebuah buku catatan kecil terbuka. Ia menuliskan sesuatu dengan pulpen warna biru. Tulisannya rapi, miring ke kanan. Setiap malam,
Ia menulis surat untuk Ardi, bukan untuk dikirim, tapi sekadar melampiaskan isi hatinya yang tak sanggup ia ucapkan lewat ponsel. Surat itu biasanya berisi cerita-cerita kecil tentang hari-harinya, ayam peliharaan yang bertelur 2 butir, genteng belakang yang bocor, hingga betapa malam tadi ia menangis karena mimpi buruk. Kadang ia menuliskan kalimat yang tak pernah berani ia ucapkan, seperti, "Aku takut kau berubah, Mas. Aku takut kau lupa rumah ini." Tapi setelah menuliskannya, ia segera mencoretnya lagi. Takut kata-kata itu justru menjadi doa buruk yang membayangi langkah Ardi di negeri orang. Di luar rumah, suara kodok dan jangkrik bersahutan. Desa Cibatu kembali sunyi seperti biasa. Sejak Ardi berangkat ke Taiwan 2 bulan lalu, malam menjadi bagian yang paling berat untuk Harum lalui. Siang masih bisa ia habiskan dengan mencuci, menanam sayur, atau menjahit pesanan warga. Tapi malam selalu datang membawa rasa sepi yang tak bisa dikalahkan oleh aktivitas apapun. Keesokan paginya, Harum sudah sibuk di dapur. Ia memasak nasi goreng untuk sarapan, lalu mengantarkan sepiring untuk Ibu Ardi yang tidur di kamar belakang. Wanita tua itu belakangan sering sakit-sakitan. Jalannya mulai tertatih, penglihatannya kabur. Harum mengurusnya dengan penuh kesabaran, seperti janji yang ia ucapkan pada Ardi sebelum keberangkatan. "Selama Mas pergi, biar aku yang jaga ibu." Ibu Ardi selalu menatap Harum dengan mata sendu penuh haru. "Semoga anakku bisa cepat pulang," enduk, katanya pelan. Harum hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tak pernah menunjukkan kekhawatiran di hadapan mertuanya. Ia ingin tetap jadi menantu yang kuat dan tegar. Hari itu, Harum pergi ke rumah Bu Umi, tetangga yang juga pemilik warung dan sering menerima pesanan kue. Harum kadang membantu membuat kue untuk acara hajatan, sekalian menambah penghasilan. Di dapur Bu Umi, ia bertemu dengan beberapa ibu-ibu lain. Mereka membicarakan berita terbaru di desa, mulai dari Pak RT yang jatuh dari motor, anak Bu Rini yang kabur dengan pacarnya, sampai gosip tentang seorang janda muda yang katanya dekat dengan duda kaya dari kota. Harum mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Ia tidak suka bergosip, tapi juga tak ingin terlihat angkuh. Di antara mereka, Harum dikenal sebagai istri Ardi yang sabar dan setia. Warga sering memujinya karena mampu bertahan sendirian di rumah selama Ardi bekerja jauh. "Harum itu contoh istri yang baik," kata Bu Umi suatu kali. "Enggak macam-macam, walau suaminya di luar negeri." Tapi di balik pujian itu, Harum sering merasa beban moral yang tak kasat mata menekan pundaknya. Ia tak boleh terlihat lelah, tak boleh terlihat sedih. Harus selalu menjadi lambang kesetiaan, karena Ardi sudah mempertaruhkan hidupnya demi rumah mereka. Ia tahu itu. Ia menghargainya. Tapi menjadi istri yang ditinggal bukan hal yang mudah. Di sore yang cerah, Harum menyapu halaman sambil menyanyi pelan. Ia menanam bunga kertas di dekat pagar bambu. Rumah mereka kini lebih rapi. Ardi selalu meminta Harum mengirim foto rumah setiap kali selesai perbaikan. Ia ingin melihat hasil jerih payahnya di pabrik Taiwan diwujudkan dalam bentuk bata dan semen yang nyata. Kadang Harum merekam video pendek, menunjukkan dapur baru, kamar belakang, bahkan karpet tipis yang ia beli dari pasar kota. Ardi akan membalas dengan suara lelah tapi penuh semangat. "Alhamdulillah. Mas senang, Dad. Sedikit-sedikit rumah kita jadi juga." Namun, makin lama, komunikasi itu tak lagi sesering dulu. Ardi makin sibuk. Waktu lembur bertambah. Sinyal di Taiwan tak selalu bagus. Harum mulai terbiasa dengan jeda 2 hari, bahkan 3 hari tanpa kabar. Ia menenangkan diri bahwa Ardi pasti lelah. Atau mungkin sedang sibuk mengirim uang. Ia tak mau berpikir macam-macam. Pada bulan ketiga, Harum mendapat kiriman uang dalam jumlah lebih besar dari biasanya. Ardi meminta agar ia mulai mencari tukang untuk menyambung ruang tengah dan membangun kamar mandi permanen. Harum menurut. Ia meminta bantuan Pak Roji, tetangga yang juga tukang bangunan. Pak Roji menyarankan agar Harum membeli pasir dan batu dari kampung seberang karena kualitasnya lebih bagus. Harum pun pergi ke desa sebelah dengan ojek. Di sanalah ia pertama kali bertemu Rifki, pemilik truk pengangkut material. Rifki tampan, berkulit terang, dan selalu mengenakan kaos putih bersih. Ia menyambut Harum dengan senyum ramah, menanyakan keperluan secara sopan. Harum menjawab sekadarnya,
lalu buru-buru pergi setelah pesanan selesai dicatat. Hari-hari berlalu. Rumah mereka makin berubah. Kini temboknya sudah diplester rapi, cat abu-abu muda melapisi dinding luar. Di dalam, Harum mulai menata ulang posisi lemari dan kursi. Ia ingin semuanya sempurna saat Ardi pulang nanti. Namun, perubahan itu juga mengubah perhatian orang-orang. Banyak yang memuji Harum karena berhasil merenovasi rumah. Tapi sebagian mulai bertanya-tanya, mengapa Ardi tak pernah pulang meski uangnya terus mengalir? Mengapa Harum selalu sendirian, bahkan saat malam? Desas-desus mulai berhembus pelan. Harum tidak tahu. Ia masih setia menulis surat-surat malamnya, memakai sweater Ardi, dan memeluk bantal kecil yang dulu mereka beli bersama di pasar malam. Ia masih memandangi bulan sambil membayangkan wajah suaminya. Masih meneteskan air mata di dapur sambil mencuci piring. Namun waktu tidak menunggu siapapun. Musim berganti. Daun-daun jati berguguran. Harum makin jarang ke rumah Bu Umi. Ia lebih banyak menyendiri. Kadang duduk berjam-jam di teras sambil membaca ulang pesan-pesan lama Ardi. Kadang menangis pelan sambil memeluk guling di kamar. Sementara itu, Ardi masih di Taiwan. Masih bekerja, masih menahan rindu. Tapi malam-malamnya juga mulai dipenuhi kekosongan. Ia mulai merasa asing, bahkan dengan suaranya sendiri. Ia mulai kehilangan semangat. Ia merasa dunia di kampung berjalan tanpa dirinya. Ia takut Harum tak sanggup menunggu. Namun ia belum tahu. Belum saatnya ia tahu. Karena rindu yang tak dijaga, lama-lama bisa membusuk menjadi luka. Dan rumah yang dibangun dengan cinta, bisa runtuh bukan karena badai, tapi karena kosongnya pelukan di tengah dingin malam yang panjang. Hujan turun rintik-rintik sejak subuh. Aroma tanah basah menyeruak lewat jendela kamar. Harum duduk di depan cermin kecil yang menempel di dinding, menyisir rambutnya dengan perlahan. Sudah hampir setengah tahun Ardi di Taiwan, dan ia masih menjaga rutinitas pagi seolah semuanya tetap seperti dulu. Bangun sebelum azan, menjerang air, menanak nasi, menyapu halaman. Tapi tak ada lagi suara sandal Ardi di teras. Tak ada suara batu kecilnya saat membuka pintu kamar. Sejak pembangunan rumah hampir selesai, Harum semakin jarang keluar rumah. Ia lebih sering berada di dalam, merawat sudut demi sudut rumah dengan sepenuh hati. Kadang, hanya dengan mengganti taplak meja atau mencuci tirai, ia merasa sedang berbicara dengan Ardi dalam diam. Mas pasti senang lihat rumah ini sekarang, bisiknya dalam hati, meski ponselnya sudah 2 hari tidak berdering. Pagi itu, setelah selesai merapikan dapur, Harum membuka pintu depan dan melihat truk pengangkut pasir terparkir di pinggir jalan. Ia sempat terkejut ketika melihat Rifki turun dari kemudi. Pria itu tampak lebih rapi dari biasanya, mengenakan jaket kulit dan celana panjang hitam. Wajahnya tersenyum hangat ketika melihat Harum berdiri di depan pagar. "Selamat pagi, Bu Harum," sapanya dengan nada ramah. "Saya hanya mau pastikan pasir yang kemarin saya kirim sesuai pesanannya. Takutnya ada yang kurang." Harum sempat bingung, karena semua material sudah sesuai dan pekerjaan tukang pun tak terganggu. Tapi ia mengangguk pelan, tak ingin terlihat tak sopan. "Oh, iya. Alhamdulillah cukup, Mas. Terima kasih." "Ya," ucap Harum pelan, menghindari tatapan langsung ke mata Rifki. Rifki tidak langsung pergi. Ia berdiri sambil melihat-lihat halaman depan rumah, lalu berkata, "Rumahnya sekarang makin bagus. Saya sering antar bahan bangunan, tapi jarang lihat rumah istri TKI bisa dirawat seperti ini. Hebat, Bu." Harum hanya tersenyum. Dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Ia tak tahu kenapa. Mungkin karena sudah lama tak ada lelaki yang memujinya secara langsung. Mungkin juga karena nada suara Rifki yang lembut tapi terdengar tulus. Namun ia buru-buru menarik diri. Setelah Rifki pamit, Harum kembali masuk dan menutup pintu. Tapi jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia berusaha mengusir rasa tak nyaman itu dengan kembali ke aktivitas, menyikat lantai dapur dan merapikan rak piring. Tapi bayangan senyum Rifki terus menempel di benaknya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya biasa. Setiap kali truk pasir melintas di depan rumah, Harum tanpa sadar melirik dari balik jendela. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia berharap ada kabar dari Ardi.
Tapi pesan yang masuk lebih sering dari teman lama atau tetangga yang menanyakan sisa semen. Minggu berikutnya, Rifki kembali datang. Kali ini untuk mengantarkan keramik pesanan Pak Roji. Saat itu Harum sedang menjemur pakaian. Ia melihat Rifki membuka pintu truk dan menurunkan beberapa kardus sendirian. "Saya bantu, Mas," kata Harum sambil melangkah ke halaman. "Wah, jangan, Bu. Berat ini." "Saya bisa sendiri," jawab Rifki, tapi Harum sudah mengambil satu kardus kecil. Mereka menaruh kardus-kardus itu di teras. Setelahnya, Rifki duduk sebentar di tangga, menyeka keringat di dahinya. "Maaf ya, saya numpang duduk. Perjalanan dari desa sebelah lumayan jauh." "Nggak apa-apa," sahut Harum pelan, lalu membawakan segelas air putih. Obrolan mereka ringan. Tentang cuaca, harga semen yang naik, dan tukang bangunan yang sering mangkir. Tapi di sela-sela kalimat itu, Harum merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa diperhatikan. Dihargai sebagai perempuan, bukan sekadar istri yang ditinggal. Sesuatu yang lama tak ia rasakan sejak Ardi berangkat. Ketika Rifki pamit, ia meninggalkan sejumput senyum yang tak bisa segera hilang dari pikiran Harum. Beberapa hari kemudian, Harum kembali menulis surat malamnya. Tapi kali ini, kata-katanya lebih berat. "Mas, apakah Mas juga merasa sendiri seperti aku di sini? Aku mencoba kuat, tapi kadang hati ini kosong. Seperti rumah ini. Dindingnya berdiri, atapnya utuh, tapi tak ada suara Mas di dalamnya. Aku rindu, Mas. Tapi aku juga lelah menunggu sendiri." Ia menutup buku catatan itu tanpa menyelesaikan suratnya. Matanya basah, bukan karena rindu semata, tapi karena ketakutan, takut akan pikirannya sendiri yang mulai goyah oleh kesepian. Seminggu kemudian, Rifki datang lagi. Kali ini bukan untuk mengantar material. Ia bilang hanya lewat dan ingin mampir. Harum bingung harus bersikap bagaimana. Ia mencoba bersikap biasa, sopan, dan jaga jarak. Tapi kehadiran Rifki semakin sering. Ia kadang membawa oleh-oleh kecil, seperti pisang goreng dari warung ujung, atau es kelapa muda. "Ah, saya tadi lewat sini, ingat Bu Harum suka kelapa muda," katanya sambil menyodorkan plastik bening berisi es kelapa. Harum menerimanya dengan canggung. "Terima kasih, tapi Mas nggak perlu repot-repot." "Ah, nggak apa-apa. Saya senang bisa bantu." Dan sejak saat itu, setiap pertemuan mereka membawa lebih banyak tawa, lebih banyak obrolan yang menggugah, dan perlahan, lebih banyak perasaan yang sulit dikendalikan. Namun Harum tetap mencoba menahan diri. Setiap malam ia beristighfar, berdoa agar Allah menjaga hatinya. Tapi ia juga mulai menanyakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kenapa Ardi belum pulang? Kenapa ia tak pernah menanyakan perasaanku? Kenapa hanya uang yang ia kirim, tapi bukan dirinya? Di seberang lautan, Ardi sedang bergelut dengan pekerjaan yang tak kenal waktu. Lembur terus-menerus, tekanan dari atasan, dan tubuh yang makin ringkih oleh kerja fisik tanpa henti. Ia tak pernah tahu bahwa di kampung halamannya, seseorang mulai merobek perlahan dinding kepercayaan yang selama ini ia bangun. Pada malam ke-100 semenjak kepergiannya, Ardi menulis sebuah pesan. "Dek, Mas rindu. Kalau Mas sudah cukup kumpul uang, Mas ingin pulang sebentar. Mungkin bulan depan. Doakan, ya." Pesan itu dikirim, tapi belum sempat dibaca Harum. Ponselnya tertinggal di kamar, sementara ia sedang duduk di dapur bersama Rifki. Mereka tertawa kecil mendengar suara katak yang nyaring di belakang rumah. Dan tawa itu, seperti tetes air pertama pada tembok yang sudah mulai retak. Langit pagi tampak muram. Kabut tipis menggantung di atas sawah yang membentang di belakang rumah. Harum berdiri di depan cermin, menggulung rambutnya dan menyematkan jepit kecil. Di matanya terlihat sembab, seperti orang yang baru selesai menangis, tapi ia tetap memaksakan senyum tipis di wajahnya. Ia mengenakan daster bermotif bunga yang masih terlihat baru, hadiah dari Rifki beberapa hari lalu. "Warna biru ini cocok banget sama Bu Harum," kata Rifki waktu itu. Harum hanya tertawa kecil sambil menunduk, tidak menjawab. Sudah beberapa minggu sejak pertemuan pertama mereka yang tak disengaja, tapi sejak itu, Rifki seperti selalu punya alasan untuk datang. Awalnya karena urusan material bangunan, lalu alasan mengantar oleh-oleh,
kemudian hanya sekadar lewat. Kadang datang saat sore menjelang maghrib, saat udara mulai dingin dan bayangan mulai memanjang di teras rumah. Kadang saat pagi, berpura-pura menanyakan kebutuhan pasir atau semen. Tetangga-tetangga mulai melirik. Beberapa anak kecil di kampung bahkan sudah mulai berbisik, menunjuk truk Rifki yang sering berhenti di depan rumah Harum. Tapi belum ada yang berani berbicara terang-terangan. Harum tahu itu. Ia tahu pandangan mata mereka. Namun, ia tetap menyibukkan diri seolah semua baik-baik saja. Sore itu, Harum duduk di bangku panjang di belakang rumah. Di hadapannya sawah menguning, dan langit menjingga membelah cakrawala. Ia membawa segelas teh hangat dan sebungkus kecil keripik singkong buatan sendiri. Tak lama kemudian, suara sepeda motor terdengar mendekat. Harum menoleh. Rifki datang mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans. Ia membawa kantong plastik berisi pepaya matang. Barusan lewat rumah Mbah Saiman, lihat pepayanya ranum. Saya petikin, ingat Bu Harum suka yang begini, katanya sambil menyerahkan plastik itu. Harum menerimanya dengan canggung. Ia sudah berkali-kali menolak pemberian Rifki, tapi lelaki itu selalu punya cara membuatnya merasa tak enak hati kalau menolak. Makasih, Mas, katanya pelan. Mereka duduk berdampingan, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk mendengar napas satu sama lain. Angin sore menyapu rambut Harum, membuat helaian tipis di pelipisnya menari pelan. Rifki memandangnya sekilas, lalu kembali menatap sawah. Bu Harum, ucap Rifki tiba-tiba, maaf saya lancang, tapi boleh saya tanya sesuatu? Harum menoleh pelan. Tanya apa, Mas? Sudah berapa lama suami ibu di luar negeri? Mas Ardi di Taiwan sudah hampir 7 bulan ini. Jarang pulang, ya? Harum mengangguk pelan. Iya, masih nabung katanya. Lagi banyak kerja lembur juga. Rifki menunduk sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih pelan, pasti berat, ya. Nunggu sendirian. Rumah besar, tapi sepi. Ucapan itu menampar Harum dengan lembut. Ia menelan ludahnya sendiri, lalu berkata, namanya juga istri, Mas. Ya harus sabar nunggu suami. Tapi kan manusia juga punya batas, Bu. Kadang rindu itu bukan cuma soal kehadiran fisik, tapi soal hati yang ingin dipeluk, ingin didengar. Harum terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Kalimat itu menyentuh sisi terdalam hatinya. Sisi yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Sisi yang selama ini ia bungkam demi menjaga citra sebagai istri yang kuat, setia, dan tidak pernah mengeluh. Aku tahu Mas Ardi kerja keras. Buat rumah ini, buat hidup kami. Tapi, aku juga ingin dia ada. Sekali saja pulang. Duduk di sini, genggam tanganku dan bilang, aku pulang, Dek. Maaf sudah lama. Itu saja. Suaranya bergetar. Mata Harum berkaca-kaca. Rifki memandangnya, ingin memeluk, tapi ia tahu itu bukan waktunya. Jadi ia hanya berkata pelan, kalau aku jadi suaminya Bu Harum, aku nggak akan pernah biarkan istri sebaik ibu nunggu sendirian selama itu. Harum berdiri. Ia buru-buru masuk ke rumah, meninggalkan Rifki yang masih duduk sendiri. Tapi tak lama kemudian, ia terduduk di balik pintu, menangis. Tangannya menekan dada, seolah ingin meredam dentuman di jantungnya sendiri. Ia marah pada dirinya, pada pikirannya, pada hatinya yang mulai retak oleh kata-kata orang lain. Malamnya, Ardi mengirim pesan. Mas dapat kabar, bulan depan Mas bisa cuti. 2 minggu. Mas ingin pulang, Dad. Ketemu kamu, ketemu ibu. Kita jalan-jalan ke kota, ya. Mas rindu berat. Tangan Harum bergetar saat membaca pesan itu. Tapi bukannya lega, yang ia rasakan adalah cemas. Cemas akan segala yang telah terjadi. Cemas akan kedatangan Ardi yang selama ini ia tunggu, tapi kini terasa seperti ancaman. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Dan ia takut Ardi akan melihatnya. Malam itu, Harum tak bisa tidur. Ia menulis surat lagi. Mas, seandainya waktu bisa diulang, aku ingin tetap menjadi istri yang kau banggakan. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Aku mencoba tegar, Mas. Tapi aku perempuan. Aku manusia. Aku lelah. Lelah menahan semua rindu sendiri.
Ia tidak pernah mengirim surat itu. Tapi pagi harinya, ia kembali memakai daster bunga biru itu. Lalu membersihkan rumah lebih rajin dari biasanya. Ia menyapu halaman sampai tak ada satu daun pun tersisa. Mencuci gorden, mengepel lantai 2 kali, dan menata bingkai foto pernikahan mereka yang mulai berdebu. Dan saat sore menjelang, Rifki datang lagi. Kali ini, ia tidak membawa apa-apa. Hanya dirinya. Dan Harum tahu, kedatangan itu bukan untuk menawarkan semen, pasir, atau pepaya. Tapi sesuatu yang jauh lebih berat, lebih dalam, lebih membahayakan. Namun ia tidak menyuruh Rifki pergi. Dan mungkin, sejak saat itu, retakan yang dulu kecil itu mulai melebar. 2 minggu sebelum kepulangan Ardi. Langit desa pagi itu cerah, matahari menyapu lembut atap-atap rumah warga, membuat genteng merah kecoklatan berkilat seperti baru diguyur embun. Harum sedang menggulung karpet ruang tamu, menyingkirkan perabot kecil, dan mencuci tirai yang mulai kusam. Ia tidak tahu dorongan apa yang membuatnya begitu bersemangat sejak subuh tadi. Mungkin karena pesan dari Ardi yang mengatakan bahwa tiket pesawatnya sudah dibeli, atau mungkin karena rasa bersalah yang sejak beberapa malam terakhir menyergap hatinya tanpa ampun. Ponselnya berkedip, sebuah pesan masuk dari Rifki. Pagi, Bu Harum. Saya mau ke arah kota nanti, sekalian mau mampir nganterin sisa cat tembok yang kemarin belum saya bawa. Boleh ya? Harum menatap pesan itu lama, tidak langsung membalas. Ia tahu seharusnya menjauh. Ia tahu tak pantas lagi memberi ruang dalam hati, bahkan hanya untuk berbicara. Tapi setiap kali Rifki hadir, ia merasa seperti bisa bernapas di tengah lautan kesepian yang selama ini menenggelamkannya. Harum akhirnya membalas dengan satu kata singkat. Boleh. Siangnya, Rifki datang, mengenakan kaos putih dan celana jeans lusuh. Tapi rambutnya rapi, sepatu bersih, dan senyum yang sama, tenang dan penuh pengertian. Assalamualaikum, sapa Rifki sambil menyodorkan ember cat. Waalaikumsalam. Masuk, Mas, jawab Harum pelan, menahan detak jantung yang mulai tak beraturan. Rifki melangkah masuk, duduk di kursi rotan yang sudah dilap bersih oleh Harum pagi tadi. Ia menatap sekeliling, lalu tersenyum. Wah, rumahnya jadi makin kinclong. Ini pasti karena sebentar lagi suami ibu pulang, ya? Harum tak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu pergi ke dapur untuk membuat teh. Tapi tawa itu hambar. Tidak sehangat biasanya. Ada kecanggungan yang menggantung di udara. Rifki merasakannya. Harum pun demikian. Saat Harum kembali dan meletakkan 2 gelas teh di meja, Rifki menatapnya lama. Matanya tidak menghakimi, hanya bertanya. Bu Harum? Iya, Mas? Saya tahu mungkin saya salah. Datang terlalu sering, terlalu lama, terlalu dalam. Tapi saya tidak pernah niat macam-macam. Saya cuma suka ada di dekat ibu. Karena ibu beda. Ibu kuat. Ibu lembut. Ibu sabar. Mas, cukup, potong Harum, suaranya lirih namun tegas. Rifki terdiam. Harum menunduk. Mas Ardi mau pulang 2 minggu lagi. Saya harus benahi semuanya. Rumah ini, diri saya, hati saya. Kita nggak salah saling peduli, Bu. Yang salah adalah ketika kita menipu diri sendiri, pura-pura tidak merasa apa-apa padahal kenyataannya. Mas Rifki, suara Harum terdengar lebih keras. Saya ini istri orang. Dan di balik kalimat itu, ada air mata yang menggenang. Rifki tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengangguk pelan, lalu bangkit berdiri. Saya pamit, Bu Harum. Jaga diri baik-baik, ya? Harum tak menyahut. Ia hanya berdiri diam, menggenggam ujung kerudungnya dengan tangan gemetar. Saat pintu tertutup di belakang Rifki, Harum terisak. Air mata yang ditahan selama ini akhirnya pecah. Ia terduduk di kursi, menggenggam dadanya. Bukan karena kehilangan Rifki, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa telah menjauh terlalu jauh dari garis kesetiaan yang selama ini ia jaga. Di seberang lautan, Ardi menghitung hari. Ia mencatat tanggal cuti dengan rapi di kalender kamar kosnya. Menghitung lembar-lembar gajinya yang hampir cukup untuk membawa pulang sedikit oleh-oleh. Ia membeli jam tangan untuk Harum. Sederhana, tapi cantik,
dengan tali kulit coklat tua dan jarum jam yang halus. Ia membayangkan senyum Harum saat menerimanya, membayangkan pelukannya, suaranya yang akan berkata, "Mas sudah kurusan capek ya?" Tiap malam, ia menelpon Harum. Tapi beberapa kali tidak diangkat. Kadang dijawab singkat. Dan Ardi tak ingin memaksa. Ia berpikir, mungkin Harum sibuk mempersiapkan kepulangannya. Ia percaya. Ia yakin. Tapi dari kejauhan, cinta pun bisa dibutakan oleh jarak. Minggu terakhir menjelang kepulangan Ardi. Desa mulai ramai. Ardi memberi kabar bahwa ia akan sampai hari Sabtu pagi dan akan langsung menuju rumah. Harum menyambut kabar itu dengan jantung berdebar-debar. Bukan karena rindu, tapi karena takut. Ia merasa waktu begitu sempit untuk membersihkan semua jejak, bukan dari rumah, tapi dari hatinya. Tetangga-tetangga mulai membicarakan rencana penyambutan Ardi. Ibu-ibu menyiapkan tumpeng kecil. Anak-anak menanti oleh-oleh. Tapi Harum merasa tubuhnya berat setiap kali bangun pagi. Ia bahkan tak sanggup lagi menulis surat malamnya. Seakan, pena pun takut menyentuh kejujuran. Pada malam Jumat, Harum memberanikan diri menulis sesuatu. "Mas, aku bersalah. Tapi aku tidak bisa menceritakan semuanya sekarang. Maaf jika nanti Mas melihatku bukan sebagai Harum yang dulu. Aku tidak berubah. Tapi hatiku pernah lemah. Dan aku takut Mas tahu. Aku ingin Mas pulang, tapi aku juga takut Mas datang. Aku takut kehilangan cinta Mas. Tapi aku juga takut Mas tahu aku pernah kehilangan diriku sendiri." Surat itu ia lipat dan simpan dalam laci. Ia tak tahu akan diberikan atau tidak. Tapi menuliskannya sedikit mengurangi sesak di dadanya. Malam itu, Harum bermimpi. Ia berdiri di depan rumah, mengenakan baju pengantin. Tapi hujan turun deras. Gaunnya basah. Rambutnya kusut. Rifki berdiri di satu sisi, Ardi di sisi lain. Keduanya saling memandang, lalu berjalan ke arahnya. Tapi saat hampir sampai, tanah di bawah kaki Harum ambles, dan ia jatuh ke dalam jurang yang gelap. Ia terbangun dengan napas memburu. Wajahnya basah oleh air mata. 1 hari menjelang kedatangan Ardi. Di luar, hujan turun deras sejak siang. Harum duduk di ruang tamu dengan televisi menyala, tapi tak satu pun tayangan yang ia pahami. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Tak ada pesan dari Rifki. Tak ada pesan dari Ardi. Hanya diam yang menggantung di udara. Lalu, tepat saat petir menyambar keras di luar, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Rifki. "Saya minta maaf, Bu. Saya nggak akan ganggu lagi. Saya tahu tempat saya. Tapi kalau nanti suatu hari Ibu butuh teman bicara, saya tetap di sini. Saya nggak pergi kemana-mana. Maaf kalau semua ini menyakitkan." Harum menatap layar ponsel itu lama. Jemarinya gemetar. Ia menekan tombol hapus, tapi tak jadi. Ia simpan pesan itu. Entah kenapa. Dan malam itu, Harum berdoa lebih lama dari biasanya. Sujudnya lama. Isaknya lebih dalam. Ia memohon kekuatan. Untuk menghadapi hari esok. Untuk menyambut lelaki yang selama ini ia rindukan, sekaligus ia takutkan. Dan ketika malam menutup tirai langit, Harum tahu, esok bukan hanya kepulangan suaminya. Tapi juga hari penghakiman bagi hatinya sendiri. Pagi masih basah oleh sisa gerimis malam tadi. Kabut tipis menggantung di sela-sela pepohonan, membuat udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Ayam-ayam berkokok bersahutan, menyambut datangnya hari yang akan menjadi saksi perubahan besar dalam hidup seseorang. Ardi berdiri di depan pintu kedatangan bandara, menggenggam ransel biru tuanya. Koper kecil tergeletak di sebelah kaki. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar. Di tangan kirinya, tergenggam kotak kecil berisi jam tangan wanita yang ia beli di toko Taiwan sebelum berangkat. Ia ingin memberikannya langsung begitu bertemu Harum. Ia membayangkan Harum akan tersenyum haru, memeluknya erat, lalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja di rumah. Tapi pagi itu tak ada Harum di bandara. Ia hanya melihat seorang kenalan lamanya, Pak Jamil, tetangga yang disuruh datang menjemput dengan sepeda motor. Ardi tersenyum kecil, menyembunyikan rasa kecewa yang datang tanpa sempat ia cegah. Bu Harum titip salam, katanya maaf belum bisa jemput langsung. Lagi repot katanya, nyiapin rumah,
ujar Pak Jamil sambil mengikatkan barang bawaan Ardi ke motornya. Ardi mengangguk pelan. Ia berusaha memahami. Ia tahu Harum pasti sibuk. Lagi pula, tak semua kepulangan harus disambut dramatis seperti di film-film. Selama perjalanan ke rumah, Ardi menyusuri jalanan desa yang sudah banyak berubah. Banyak rumah baru dibangun, beberapa masih setengah jadi. Warung-warung kecil bermunculan. Ia bahkan melihat satu plang bertuliskan, Toko Bahan Bangunan Rifki Jaya. Sekilas ia melihat sosok pria muda berdiri di depan toko itu, sedang berbicara dengan tukang. Ardi tak terlalu memperhatikan. Ia pikir itu hal biasa. Begitu sampai di rumah, hatinya mencelos. Harum tidak di depan pintu. Tak ada pelukan. Tak ada senyum. Hanya suara pintu dibuka pelan dari dalam, dan Harum muncul dengan wajah gugup. Mas? Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ardi mengangguk. Ia tersenyum, tapi senyum itu seperti ditahan. Aku pulang, Dek. Harum memeluknya, tapi pelukan itu kaku. Tidak seperti biasanya. Dingin. Seperti pelukan yang dilakukan karena kewajiban, bukan karena rindu. Ardi merasakannya, tapi ia menepis perasaan itu. Aku bawa oleh-oleh, katanya sambil mengeluarkan kotak jam dari tasnya. Kamu suka nggak? Harum tersenyum kecil, lalu menerima kotak itu. Ia tidak membuka isinya. Hanya menggenggamnya erat. Terima kasih, Mas. Ardi melihat sekeliling rumah. Bersih, rapih, tapi dingin. Seperti ada yang kosong. Seperti rumah itu telah kehilangan denyut yang dulu membuatnya hidup. Malamnya, mereka makan bersama. Harum memasak sayur lodeh dan ikan goreng kesukaan Ardi. Tapi lidah Ardi seperti kehilangan rasa. Ia memandangi Harum yang duduk di depannya, menyuapkan makanan ke mulutnya tanpa menatapnya sama sekali. Dek? Iya, Mas? Kamu kenapa? Kayak bukan Harum yang biasa Mas kenal. Harum menunduk. Enggak apa-apa. Cuma kaget aja Mas udah di sini. Belum siap. Belum siap kenapa? Ini, kan rumah kita. Aku suamimu. Harum menggenggam sendok lebih erat. Mas enggak ngerti? Ardi meletakkan sendoknya. Ia menatap Harum dalam-dalam. Dek, 7 bulan aku di sana, tiap malam aku pikirin kamu. Tiap hari aku kerja lembur, cuma buat bisa pulang dan bikin kamu senang. Tapi kamu sekarang beda. Dingin. Air mata Harum mulai menggenang. Tapi ia tak menjawab. Ia bangkit dan pergi ke dapur dengan alasan mencuci piring. Ardi menyandarkan tubuh di kursi. Ada sesak di dadanya yang tak bisa ia jelaskan. Bukan lelah karena perjalanan jauh, tapi lelah yang datang dari perasaan ditolak secara halus oleh orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, Ardi berjalan-jalan ke sekitar rumah. Banyak tetangga menyapa ramah. Beberapa bahkan berkata, "Wah, Mas Ardi pulang. Rumah jadi makin bagus sekarang ya." Harum sering banget didatangi tukang bangunan, rapi banget rumahnya sekarang. Ada yang menyebut nama Rifki, tapi Ardi tidak menggubris. Hingga suatu sore, ia tak sengaja menemukan sebuah kertas terselip di balik laci meja di kamar. Surat yang ditulis tangan, namun tidak ditujukan untuk siapapun. Ardi membaca pelan-pelan, jantungnya berdentum semakin keras tiap baris. Mas, aku bersalah. Tapi aku tidak bisa menceritakan semuanya sekarang. Maaf jika nanti Mas melihatku bukan sebagai Harum yang dulu. Tangannya gemetar saat menyelesaikan membaca surat itu. Ia terduduk di kursi, napasnya tersengal. Surat itu tidak menyebutkan nama. Tapi ia tahu. Sesuatu telah terjadi selama ia tidak di sini. Malam itu, Ardi mengajak Harum bicara. Di ruang tengah, di bawah lampu yang hanya menerangi sebagian wajah mereka. Dek, aku cuma minta satu hal. Jujur? Harum menggigit bibir bawahnya. Ia ingin berkata tidak ada apa-apa. Tapi sorot mata Ardi terlalu jujur. Terlalu penuh luka. Ada yang datang selama aku nggak di rumah? Tanya Ardi pelan. Harum tidak menjawab. Ada yang lebih sering hadir di sisimu dibanding aku. Harum menunduk. Ardi menahan napas. Siapa dia, Dek? Dan akhirnya Harum berkata, Rifki. Hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Ardi berdiri.
Wajahnya tidak meledak marah. Tapi matanya seperti lautan yang diam sebelum badai. Ia melangkah ke teras. Duduk di bangku kayu yang dulu ia buat sendiri dari papan bekas. Ia menatap langit malam. Lalu berkata, tanpa menoleh, "Sudah sampai mana kalian?" Harum tak langsung menjawab. Tapi ketika akhirnya ia membuka suara, kata-katanya seperti palu yang menghantam kepala Ardi. "Aku sudah menikah dengannya seminggu lalu." Nikah siri. Waktu berhenti. Dunia seperti terhenti berputar. Ardi berdiri pelan. Melangkah masuk ke dalam rumah. Melihat sekeliling. Melihat dinding yang ia bangun dengan peluh. Melihat rak piring yang ia pasang saat malam-malam lelah. Melihat kamar yang dulu jadi saksi malam-malam penuh rindu mereka. Lalu ia masuk ke kamar. Mengambil koper. Mengeluarkan semua baju Harum. Menghempaskannya ke lantai. Harum berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Mas, Tapi Ardi sudah hilang kendali. Ia merobohkan lemari. Membalik kasur. Menarik bingkai foto pernikahan mereka dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Nafasnya memburu. Matanya merah. "Ini rumah yang aku bangun dengan keringatku, Harum." Suara Ardi menggema ke seluruh penjuru rumah. Tetangga mulai berdatangan, mengintip dari balik pagar. Anak-anak berlari ketakutan. Harum menangis. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak meminta ampun. Ia tidak membela diri. Karena ia tahu, ia pantas menerima ini semua. Dan malam itu, rumah yang dulu dibangun dengan cinta, hancur dalam semalam karena pengkhianatan. Pagi yang datang setelah malam penuh amarah tidak membawa ketenangan. Rumah Ardi, yang semalam bergemuruh oleh amukan kecewa, kini sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya serpihan bingkai foto di lantai, lemari yang terguling, dan perabotan yang terlempar ke sana kemari. Ardi duduk di pojok ruang tengah. Tubuhnya tegap, namun mata bengkak oleh kantuk dan kemarahan yang belum reda. Di sebelahnya, sebotol air mineral kosong terguling. Ia tak tidur semalaman. Hanya duduk, menatap kosong ke arah pintu kamar yang sudah tidak lagi ia anggap tempatnya kembali. Harum tak keluar dari kamar sejak pertengkaran semalam. Ia mengurung diri, menangis dalam diam. Matanya sembab, wajahnya pucat. Di sisinya, kotak kecil pemberian Ardi, berisi jam tangan dari Taiwan, masih tergeletak tanpa pernah dibuka. Ketika sinar matahari menembus celah jendela, suara ketukan terdengar dari luar. Ardi tidak bergerak, tapi Harum tahu siapa yang datang. "Harum," suara laki-laki memanggil dari luar pagar. Harum hanya terdiam. "Harum, buka. Aku mau bicara." Suara itu lagi. Suara yang sempat membuat Harum nyaman saat kesepian. "Rifki." Ardi perlahan bangkit. Tubuhnya seperti robot. Tidak ada emosi di wajahnya. Hanya dingin. Ia berjalan keluar. Pintu ia buka perlahan. Matanya bertemu dengan mata pria yang lebih muda, lebih gagah, dan kini berdiri penuh percaya diri di depan rumahnya. Rifki terkejut. Ia mundur setapak. "Pak." Ardi, suaranya ragu. Matanya melirik ke arah sepatu Ardi yang penuh debu. Ardi berdiri diam. Udara di antara mereka seperti berhenti bergerak. Sunyi. Tegang. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. "Pak, saya cuma mau bicara sama Harum," ucap Rifki akhirnya. Ardi melangkah ke arah pagar. 1 langkah. 2 langkah. Ketika ia membuka pagar, Rifki mengira Ardi akan menyerangnya. Tapi tidak. Ardi hanya berdiri di depan pria itu. Matanya tajam. Mulutnya tidak bergerak. "Dia istriku," ujar Ardi dengan suara rendah. Tapi dingin. "Dan kau telah tidur dengannya." Rifki menunduk. Tapi ia tak menyangkal. "Aku tahu ini salah, Pak. Tapi kami saling cinta." "Saya serius sama Harum." "Saling cinta?" "Iya, Pak. Saya sudah menikahinya. Nikah siri. Kami sudah sepakat akan hidup bersama." Ardi menghela napas panjang. "Di rumah yang aku bangun dengan darahku? Dengan uang hasil aku kerja siang malam di negeri orang? Dengan tangan kasar yang kutempakkan ke besi dan mesin demi membahagiakan wanita yang ternyata tidur dengan laki-laki lain di belakangku?" Rifki terdiam.
Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya tak lagi berarti apa-apa. Setiap kalimatnya hanya akan terdengar seperti penghinaan. Ardi mendekat. Hidungnya hampir bersentuhan dengan wajah Rifki. Kau tahu saat aku makan nasi sisa kemarin malam di Taiwan, aku membayangkan Harum sedang makan enak di sini. Aku senang. Karena aku pikir aku bekerja untuk bahagiakan dia. Rifki menelan ludah. Suasana semakin mencekam. Sekarang pergi, ucap Ardi akhirnya. Dan jangan pernah kau injak rumah ini lagi. Karena mulai hari ini, semua yang ada di sini mati. Rifki mematung. Lalu melangkah pergi. Harum mengintip dari balik gorden. Ia gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Hari itu Ardi mengambil palu besar yang ia simpan di gudang. Satu persatu, dinding rumah ia pukul. Mulai dari bagian dapur, lalu ruang tamu. Harum yang mendengar suara benturan itu langsung keluar, berteriak panik. Mas, jangan. Ini rumah kita? Ini bukan rumah kita lagi, bentak Ardi. Tangannya penuh darah karena terkena paku saat menghancurkan jendela. Tapi ia tidak peduli. Ia terus menghancurkan setiap sudut rumah, mengubahnya menjadi reruntuhan. Tangga yang ia bangun sendiri roboh dalam sekali hentakan palunya. Harum memohon, menangis, memeluk kakinya. Mas, jangan begini, tolong. Tapi Ardi tidak menggubris. Ia seperti dirasuki amarah yang tak bisa dibendung. 7 bulan aku kerja, Dad. Biar rumah ini jadi tempat kita tinggal sampai tua. Tapi sekarang kau tidur dengan orang lain. Dan rumah ini bukan tempat suami istri. Ini rumah pengkhianatan. Tangannya terus menghantam. Malam harinya, rumah itu setengah hancur. Atap sudah copot sebagian. Dinding belakang ambruk. Tetangga berdatangan, mencoba menenangkan. Tapi tak ada yang bisa menghentikan Ardi. Pak RW datang. Menarik Harum ke pinggir. Kamu ini bagaimana, Harum? Suamimu baru pulang, kamu malah seperti ini. Harum menangis di bahu ibu tetangga. Tak bisa berkata apa-apa. Sementara Ardi duduk di atas reruntuhan rumah yang ia bangun, menatap langit malam. Angin malam berhembus. Tapi hatinya tidak dingin, hatinya sudah beku. Besok pagi ia akan ke kantor desa. Bukan untuk melaporkan Harum, tapi untuk memutus segalanya secara hukum. Dan malam itu, di bawah bulan yang separuh terang, Ardi hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, ternyata kesetiaan tidak pernah bisa ditukar dengan uang. Dan cinta bisa mati dalam kesepian. Lantai rumah itu kini hanya tanah. Tak lagi beralas keramik yang dulu dipasang Ardi sendiri dengan penuh semangat saat pulang cuti 2 tahun lalu. Potongan atap berserakan. Sebagian jendela tak ada lagi. Tiang-tiang yang dulu tegak kini miring, seperti hati Ardi yang sudah tak sanggup lagi menyangga kecewa. Matahari pagi menyelinap pelan dari sela runtuhan, menyinari tubuh Ardi yang masih duduk bersandar di dinding yang tersisa. Wajahnya kaku, tatapannya kosong. Tak tidur, tak juga menangis. Ia hanya menatap tanah yang telah jadi saksi ketulusan yang dikhianati. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang datang karena penasaran, ada yang prihatin. Tapi tidak satu pun dari mereka berani berbicara banyak. Semua tahu, luka seperti ini tak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Mas Ardi. Suara itu lembut. Harum berdiri di depan reruntuhan rumah mereka. Matanya sembab, rambutnya kusut. Di tangannya ada plastik berisi nasi bungkus dan air mineral. Aku bawa makan. Ardi hanya menoleh sebentar, lalu kembali memalingkan wajah. Aku tahu Mas marah. Aku tahu Mas kecewa. Tapi tolong, jangan begini terus. Ardi tidak menjawab. Ia menggeser duduknya, menjauh sedikit. Harum memberanikan diri mendekat, lalu duduk beberapa meter darinya. Ia meletakkan bungkusan makanan di dekat batu, lalu menunduk. Diam lama. Aku salah, katanya lirih. Aku memang wanita yang paling berdosa. Tapi aku masih manusia, Mas. Aku kesepian. Ardi menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya dengan tangan kasar yang penuh luka gores karena membanting kayu-kayu kemarin malam. Aku tahu kau kesepian, ucap Ardi. Tapi bukan berarti kesepian harus diselesaikan dengan tidur di ranjang orang lain.
Harum menggigit bibir. Ia tahu semua kalimat yang keluar dari mulut Ardi benar. Menyakitkan, tapi benar. Aku mencoba kuat, Mas. Tiap malam aku tidur sendiri. Tiap pagi aku bangun dan hanya mendengar suara angin. Aku cuci baju Mas, tapi nggak ada Mas yang pakai. Aku masak, tapi nggak ada yang duduk di meja makan. Aku nyapu rumah, tapi yang kupikirkan hanya bayangan. Lama-lama, rumah ini jadi kuburan. Hati aku kosong. Ardi menatap Harum dengan mata sayu. Dan dia, datang? Harum mengangguk pelan. Dia bantu waktu genteng bocor. Waktu aku sakit, dia yang antar ke bidan. Waktu listrik padam, dia pasangin lampu darurat. Awalnya aku pikir cuma bantu, tapi lama-lama dia isi kekosongan itu. Ardi terdiam. Lidahnya keluh. Amarahnya tidak sebesar semalam, tapi luka itu menganga, malah makin dalam. Ia berdiri, berjalan ke pagar, menatap jalan desa yang ramai tapi terasa hampa. Kau tahu, Dek, ucap Ardi pelan, waktu pertama kali aku ke Taiwan, malam pertama di penampungan, aku nangis. Bukan karena takut, tapi karena mikir, mungkin aku nggak akan lihat wajahmu sampai bertahun-tahun. Tapi aku tahan. Karena kupikir, nggak apa-apa, Harum nungguin aku. Aku kerja 14 jam sehari, makan seadanya, tidur sempit-sempitan. Tapi aku bahagia, karena pikiranku selalu pulang ke kamu. Harum menangis. Tapi Ardi tak menoleh. Dan sekarang, aku pulang, tapi rumahku sudah bukan rumah. Istriku bukan lagi istriku. Dan semua yang kutahan di sana, semua lelah dan rindu, ternyata sia-sia. Harum ingin berkata sesuatu. Tapi tak ada kata yang bisa membalikkan waktu. Siang itu, Ardi pergi ke kantor desa. Ia duduk di ruang Pak Kades bersama Pak RW. Di depannya tergeletak surat permohonan cerai yang sudah ia tulis tangan. Mas Ardi, apa nggak bisa diselesaikan kekeluargaan dulu? Tanya Pak Kades hati-hati. Ardi menggeleng pelan. Kalau rumah rusak, bisa direnovasi. Tapi kalau hati yang rusak, tidak ada tukangnya, Pak. Pak Kades menghela napas panjang. Saya paham. Tapi ini keputusan besar. Saya nggak mau hidup dalam rumah yang hanya jadi museum. Harum sudah bukan milik saya. Dan saya tidak bisa pura-pura lagi. Malamnya, Harum datang ke rumah ibunya. Ia duduk termenung di ruang tamu, memeluk lutut. Rifki datang menyusul, tapi Harum tidak menyambutnya. Aku sudah tidak yakin lagi, Kai, ujar Harum lelah. Rifki duduk di depannya. Apa maksudmu? Sejak Mas Ardi pulang, semuanya berubah. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Hati aku remuk. Aku malu. Dan sekarang, setelah rumah itu hancur, aku merasa kehilangan segalanya. Bahkan kehilangan diriku sendiri. Rifki diam. Ia tahu, cinta yang tumbuh dari kesalahan tidak akan pernah kuat akarnya. Terlalu banyak luka, terlalu banyak bayangan. Kita bisa mulai lagi, ucap Rifki. Mulai di mana? Di atas puing-puing yang kita buat sendiri. Rifki terdiam. Ia sadar Harum tidak lagi sama. Cinta yang awalnya tumbuh dari perasaan kasihan dan pertemanan kini terasa hampa. Bukan karena tak ada cinta, tapi karena hati Harum tak lagi punya tempat untuk siapa-siapa, bahkan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Ardi tinggal sementara di rumah kosong milik saudaranya. Ia bangun pagi-pagi, mencari pekerjaan di desa tetangga. Ia tak mau kembali ke Taiwan. Bukan karena trauma, tapi karena pulang kali ini telah merenggut semua yang ia punya. Ia mulai bekerja di toko material, menumpuk semen, mengangkat besi, dan membantu tukang. Tangannya kapalan, tapi hatinya mulai sedikit bernafas. Setidaknya, ia bisa kembali menjalani hidup tanpa kebohongan. Hari-hari berlalu. Rumah lamanya kini jadi puing. Tak ada yang berani menyentuhnya. Anak-anak desa bermain petak umpet di balik reruntuhan itu, tak sadar bahwa tempat itu pernah menyimpan cinta yang dikhianati. Suatu sore, Harum datang ke tempat Ardi bekerja. Ia membawa bungkusan kecil. Kakinya gemetar saat melangkah. Tapi ia tahu, ia harus bicara. Untuk terakhir kali, Ardi melihatnya dari kejauhan. Ia meletakkan semen, mengelap tangan, lalu menghampiri.
Ada apa? Harum menyerahkan bungkusan kecil itu. Di dalamnya, jam tangan pemberian Ardi. Masih utuh. Masih belum dibuka plastiknya. Aku nggak pantas nerima ini, ucap Harum pelan. Tapi aku akan simpan bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan aku bahwa ada cinta yang pernah begitu tulus untukku, dan aku hancurkan sendiri. Ardi menerima jam itu. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya sedikit berubah. Tidak lagi marah. Tidak juga memaafkan. Tapi menerima. Semoga kamu bahagia, Dek, kata Ardi akhirnya. Harum mengangguk. Matanya basah. Tapi ia tersenyum. Kamu juga, Mas. Mereka tidak berpelukan. Tidak bersalaman. Hanya saling pandang, lalu berbalik arah. Jalan masing-masing. Tanpa dendam. Tanpa ikatan. Tapi di antara mereka, ada luka yang akan selalu tinggal, tak terlihat, namun abadi. Langkah kaki Ardi terdengar pelan di jalan setapak desa. Sore itu, langit kelabu menggantung, seakan tahu bahwa di dadanya, hujan tak kunjung reda. Di tangannya tergenggam jam tangan yang dikembalikan Harum beberapa hari lalu. Ia belum tahu harus diapakan jam itu. Dibuang? Tidak. Disimpan? Sakit. Tapi ia tidak sanggup membiarkannya hilang begitu saja. Seperti kenangan, tak bisa dibuang, tapi menyakitkan jika terus disimpan. Ia berjalan melewati rumah-rumah tetangga yang pelan-pelan mulai menghindari menatap matanya terlalu lama. Tak ada satupun dari mereka yang berani membicarakan apa yang terjadi. Tapi ia tahu, bisik-bisik itu ada. Telinganya bukan tuli, dan hatinya belum mati. Di tikungan dekat musala, seorang anak kecil menabraknya. Tergopoh minta maaf. Ardi hanya tersenyum kecil, mengelus kepala si bocah. Main jangan lari-lari, Dek. Lihat jalan, ucapnya. Anak itu mengangguk lalu berlari lagi, tertawa bersama teman-temannya yang sembunyi di balik reruntuhan rumah yang dulu ia bangun dengan tangannya sendiri. Ardi diam mematung menatap reruntuhan itu. Puing-puing yang masih bertahan seperti hatinya. Ada yang patah. Ada yang remuk. Tapi belum hancur seluruhnya. Beberapa tetangga sempat menawarkan bantuan membongkar dan membersihkan sisa-sisa rumah itu. Tapi ia tolak. Ia biarkan tetap begitu. Ia ingin semua orang melihatnya. Bahwa rumah itu punya sejarah. Dan bukan sejarah yang bisa dilupakan. Hari-harinya kini dihabiskan bekerja di toko bangunan kecil milik kenalan lama ayahnya. Bangun pagi sebelum ayam berkokok, menyapu halaman, memanggul sak semen, memotong kayu, menata besi. Tidak berat dibanding apa yang ia jalani selama di Taiwan. Tapi rasa lelahnya berbeda. Bukan karena tenaga, tapi karena tidak ada lagi tempat untuk pulang dengan hati yang utuh. Kadang ia tidur larut malam, hanya karena tak ingin bangun terlalu pagi dan menghadapi kenyataan. Kadang ia bangun terlalu cepat, karena mimpi buruk datang seperti bayangan yang setia menemaninya. Satu malam, saat langit desa penuh gemuruh dan hujan deras, Ardi terjaga. Bukan karena suara hujan, tapi karena suara motornya sendiri. Di luar, ia berdiri pelan, membuka jendela. Dan di sana, basah kuyup, berdiri sosok perempuan yang dulu ia panggil istri. Mas, suara Harum gemetar, basah dari ujung rambut hingga telapak kaki. Ardi membuka pintu. Tidak bertanya. Tidak menyambut. Ia hanya berdiri diam. Aku takut, kata Harum lirih. Tolong, biarkan aku berteduh sebentar. Ardi mundur memberi jalan. Harum masuk, menggigil. Ardi mengambil handuk dan memberikannya tanpa bicara. Harum duduk di kursi kayu kecil, memeluk diri sendiri. Hujan di luar tidak lebih deras dari tangis yang ia tahan-tahan. Aku sudah pisah sama Rifki, kata Harum akhirnya. Ardi tidak bereaksi. Dia berubah. Setelah semua ini dia makin kasar. Makin mudah marah. Aku nggak tahan. Lalu kau datang ke sini, tanya Ardi pelan. Setelah semuanya, kau pikir aku masih tempatmu berlindung? Harum menunduk. Enggak, aku cuma butuh tempat berteduh. Ardi duduk di lantai, menyender ke dinding. Di tangannya, jam tangan itu lagi. Harum menatapnya lama. Jam itu masih utuh. Masih bersinar. Masih berjalan. Aku selalu nyalain alarm jam itu, Mas,
kata Harum tiba-tiba. Setiap pukul 7 malam, aku lihat jam itu nyala. Aku pikir, di Taiwan, Mas pasti baru selesai kerja, dan aku selalu duduk di meja makan sendirian sambil ngebayangin Mas makan apa di sana. Ardi tersenyum kecil. Lalu setelah itu kau tidur dengan laki-laki lain. Harum menutup wajah. Ma? Ardi tidak membalas. Ia hanya menarik napas panjang. Mas, aku nggak datang malam ini untuk minta dimaafkan. Atau minta kita kembali. Aku cuma mau Mas tahu bahwa aku menyesal. Bukan karena ditinggal Rifki. Tapi karena aku kehilangan diriku sendiri waktu ninggalin Mas. Angin malam membawa suara hujan masuk ke celah-celah jendela. Udara dingin mengelus kulit. Tapi ruangan itu dipenuhi oleh keheningan yang lebih dingin. Aku sudah buat janji dengan pengacara. Kita akan resmi cerai bulan depan, kata Ardi akhirnya. Harum mengangguk. Matanya tak berkedip, menatap lantai. Setelah itu, aku mau jual puing rumah itu. Kalau ada yang mau beli tanahnya. Aku butuh uang. Aku mau mulai lagi, tambah Ardi. Ke Taiwan lagi? Entahlah, mungkin ke kota. Jadi tukang. Atau kerja di proyek. Di sini aku sudah seperti hantu. Semua orang lihatku dengan mata kasihan. Harum berdiri. Kalau Mas pergi, aku harap Mas tetap sehat. Tetap kuat. Aku tahu ini bukan permintaan yang layak dari seseorang sepertiku. Tapi, aku tulus. Ardi menatap Harum. Untuk pertama kalinya, tidak ada amarah di matanya. Tidak ada benci. Hanya sisa-sisa cinta yang sudah layu, namun tak bisa sepenuhnya mati. Tidurlah dulu di sini. Di pojok sana ada tikar. Besok pagi kau boleh pergi. Harum mengangguk pelan. Ia beranjak ke sudut ruangan. Membentangkan tikar lusuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, mereka tidur di atap yang sama. Tapi jarak di antara mereka lebih luas dari samudra. Jarak yang tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Pagi datang dengan cahaya yang tidak terlalu cerah. Harum bangun lebih dulu. Ia melihat Ardi masih tidur, tubuhnya membungkuk ke dinding, wajahnya lelah. Harum berdiri pelan, menatapnya lama, sebelum akhirnya menulis secarik pesan di kertas sobekan kecil. Terima kasih telah memberi aku tempat berteduh untuk terakhir kalinya. Maaf dan selamat tinggal. Dan dengan langkah ringan yang menyimpan ribuan luka, ia pergi. Tanpa suara, tanpa isat, tanpa menoleh. Hari itu, Ardi berdiri di depan bekas rumahnya. Di tangan kirinya, secarik kertas. Di tangan kanannya, jam tangan yang masih menyala. Ia menatap ke arah langit, lalu ke tanah. Semoga kau bahagia, Harum, gumamnya. Lalu ia melangkah. Pergi dari reruntuhan, dari kenangan, dan dari luka. Tapi tidak dari cinta. Karena ada cinta yang tak bisa dimiliki, tapi tetap tinggal di dalam dada. Ardi berdiri di pinggir pelabuhan kecil, udara pagi masih dingin menyergap kulitnya. Suara ombak berdesir pelan, seolah ingin menghapus segala beban di dadanya, tapi tak mampu. Di tangannya tergenggam tiket kapal laut, tujuan kota yang jauh dari desa ini, jauh dari luka lama. Ia sudah memutuskan. Ini adalah awal baru. Bukan sekadar lari dari masa lalu, tapi langkah untuk mencari dirinya sendiri kembali, yang dulu terkubur dalam duka dan pengkhianatan. Langkahnya berat meninggalkan tanah kelahirannya. Semua kenangan, harapan, dan luka bersatu dalam satu ikatan yang sulit dilepas. Namun kali ini, ia tidak membawa dendam. Hanya tekad yang membara, untuk hidup, untuk bangkit, dan untuk membuktikan bahwa seorang pria yang pernah terluka, tetap bisa berdiri tegak. Setelah kapal berlayar meninggalkan pelabuhan, Ardi duduk di geladak dengan mata menatap laut lepas. Di dalam dada, ada rasa kosong yang mulai terisi sedikit demi sedikit oleh harapan. Ia tahu, bukan mudah membangun kembali hidup yang retak, tapi ia sudah siap. Sementara itu, di desa yang sama, Harum duduk di depan rumah ibunya. Suasana sepi menyelimuti malam. Ia memegang foto lama mereka berdua, Ardi dan dirinya, saat mereka masih tersenyum tanpa beban. Ia teringat kata-kata terakhir Ardi, "Semoga kau bahagia, Harum." Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk, tapi juga seperti doa yang tak pernah berhenti mengalir. Harum tahu,
Kebahagiaannya kini harus dicari sendiri, tanpa bergantung pada masa lalu yang sudah hancur. Ia bertekad untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki luka yang dibuat sendiri. Sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui tanpa bayang-bayang Ardi. Hari-hari berlalu dengan pelan. Ardi mulai bekerja di kota, menjadi tukang bangunan di proyek besar. Ia belajar hal baru, bertemu orang-orang baru, dan mulai menata ulang harapan yang hampir padam. Setiap keringat yang jatuh di tanah kota itu, seakan mencuci duka yang dulu mengikatnya. Di desa, Harum juga berubah. Ia belajar membuka hati untuk keluarga dan diri sendiri. Meski berat, ia menerima kenyataan dan berusaha berdamai dengan masa lalu. Kadang ia menangis sendirian, kadang ia tersenyum karena perlahan menerima bahwa hidup harus terus berjalan. Suatu hari, Ardi mendapatkan kabar dari teman lama di desa bahwa Harum sedang sakit. Hatinya pun teriris kembali, tapi ia tidak ragu untuk kembali. Tidak untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memastikan bahwa semua yang terjadi tidak akan menjadi beban di hidup mereka selanjutnya. Di depan Harum yang terbaring lemah, Ardi berdiri tegak. Ia tidak berbicara banyak, hanya menggenggam tangan istrinya yang dulu pernah ia cintai tanpa syarat. Harum, kita sudah melewati banyak hal. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku ingin kau tahu, aku tetap peduli. Suara Ardi bergetar, menahan haru. Harum membuka mata, menatap Ardi dengan mata yang lelah tapi penuh harapan. Ia menggenggam tangan Ardi dengan erat. Mungkin kita tak bisa lagi seperti dulu, Mas. Tapi aku ingin kita saling mendoakan, saling meringankan beban, walau jalan kita berbeda. Ardi mengangguk. Dalam hatinya, ada doa yang tak henti terucap agar Harum lekas pulih, agar keduanya bisa melangkah maju, bukan untuk bersama, tapi sebagai manusia yang pernah saling mengerti dan menghargai. Waktu terus berjalan, dan hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Ardi menemukan cinta baru, perlahan membuka kembali hati yang pernah terluka. Harum juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, menjadi pribadi yang lebih tegar. Namun, di balik semuanya, ada satu hal yang tetap hidup, kenangan. Kenangan yang pahit tapi mengajarkan arti dari kesetiaan, pengkhianatan, dan penerimaan. Dan pada akhirnya, mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi juga tentang menerima diri sendiri dan memberi ruang untuk orang lain bahagia, walau bukan bersama mereka.